إلى حضرة النبي المصطفى الرسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى النبي والمرسلين والصحابة والقرابة التابعين وتابعين بإحسان المدينة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة جميع العدالة من كف وكف من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها خصوصا إلى سلطان مولانا سيدنا عبد القادر الجيلاني وإلى سبيل القاسم جلالة الوالدي وإلى حضرة شيخ بهاء الشبندي وإلى حضرة سيدنا يزيد البستاني خصوصا إلى حضرة شيخ محمد رباني وإلى حضرة جميع الطرق إنما كان من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى حضرة جميع التساطير النسي وإلى حضرة سيدنا شيخ خالد بن عبد اللطيف البنغالاني إلى حضرة أبي شمال حارس الفناني وسيد شيخ مطرب الجبان وإسابر مالك بن جمال الفناني الفاتحة. اللهم صل على مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أوصل إلى حضرته روحانية من حضرة المجلس من هذه السلام هذه الدنيا الأخرى. اللهم اجعله من الفائزين واجعله من أهل العلم وأهل الخير والبركة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. واجعل هذا المجلس مجلس العلم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita dapat bab tentang beberapa peperangan zaman Kanjeng Nabi. Saya kadima Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto perintah untuk menceritakan rahasia saungkunah dari kemenangan umat Islam nang perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqulu lil mu'minina Ittaqulu nalikan ajabu sampean Muhammad lil mu'minin da orang mukmin ala yakfiyakum napelo amponnya ko bikum da sampean sedajah panapa ayumidakum nolongin pasara Allah Ta'ala pasara Rabbukum pangeran sampean sedajah bisalah sati ala fi mala minal malaikati kalaban telo ebuh dari malaikat munzilin sabada tawaran pasara malaikat bala angki tapi intas biru lamun sabar sempat pasara sampean sedaja wa tattaqu ban pada takwa pasara sampean sedaja wa yatikum benda tengkum dak sampean wa yatu benda teng kum dak sampean sedaja min faurihim dari bakto tiba-tiba namoso hada sekadin to yumditkum maka bakal nolongin pasar Allah Ta'ala kum dak sampean sedaya pasar Rabbukum pangeran sampean bihamsati alafin kalaban lemaibu minal malaikati dari para malaikat musawimin sepa dengan kuitan dah. Wa ma ja'alahu Allah wa ma ja'al ban la'atat yakin huda pertolongan pasar Allah illa busyra kecuali bebunga lakum untuk sambian walitat mainna ban malean tang panapa kulubukum atena sambian bihi sebab pertolongan wa man nasrban sobung panapa pertolongan illa min indillah angin dari sanding Gusti Allah Ta'ala Al-Azizil Hakim sama saya soal Hakim tur bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim.
liyak to'a drapun jento mapegak pasar Gusti Allah taala torofan dak pantan innal ladina dari orang banyak kafaru sepada kafir pasar alladina au yakbitahum otabah matati ena pasar Allah taala hum da alladina kafaru fayangqalibu maka pada abali pasar alladzina kafaru khaibin halerogi laisalaka sobung lakaikan di sampian Muhammad minal amri dari kadinto perkara panapa syai untung situng au yatuba otabah bekal nyepora pasar Allah taala alaihim da alladzina kafaru au yu'adzibahum otabah nyeksa pasar Allah taala hum da alladzina kafaru fa innahum maka sangkun alladzina kafaru kan zalimun pada zalim sedaja walillahi banekan di Allah taala apa-apa ma barang fis samawati sebareng pan sepanapan langit wa ma barang fil ardi sebareng bumi yaghfiru makanya para pasar Allah taala liman da orang yasha seakar sapasar Allah wa yu'adzibu ban nyiksa pasar Allah taala manda orang yasha seakar sapasar Allah wallahu ghafurur rahim wallahu bantin Allah taala kadin tok ghafurun adat sebanyak-banyak nyepora rahim tur bijak tur belas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam ayat kadin tok Allah Subhanahu wa taala menceritakan memerintahkan dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahna Allah taala kadinto untuk nyeritaake da orang mukmin bahwasanya Allah taala kadinto toman mengirimkan pertolongan nang dalam waktu perang. Ki kadinto perang Badar. Jadi Allah taala dabu itaqulu lil mukminin katakan hendak sampean adabu Muhammad da orang mukmin ala yakfiyakum masa lonyo kau tidak sampean sedaya panapa yumidakum pangeran kadinto nolongin bisalah sati alafin minal malaikati min silin kalaban teloibu malaikat sepada turun. Jadi walaupun orang Islam ni kebenyang 313, orang kafir ni kebenyang 1000 sampai 1200, orang Islam menang. Tapi menang ni kebenyang polanya menang tibi, tapi polanya Allah Taala paringi bantuan. Kalaban para malaikat setoron untuk nolongi pertempuran. Dan neka mengandung hikmah seraja, tidak lebih sampian. Jadi umpaman beresitung bareng lo masuk akal. Neka bener polanya lo masuk akal. Polanya akal aku lebih sampian lo depak otak aku lebih sampian lo oning de rahasiana dan nikah angkana la haula wala quwata illa billah termasuk ning zaman Kanjeng Nabi nika toman Allah taala metoron malaikat untuk abantu. Nang dalam sebagian kitab terangake bahwasanya Allah taala semetoron malaikat pas malaikat sampai nyerenga perang nika nang perang Badar. Mana binang perang Hunain nika lo sampai noro perang malaikat nika keng cuma nambah jumlah kok orang kafir. Keng matau dak nika. Lo sampai noro perang. Mun perang Badar nyerenga perang malaikat nika. Dan nika 3.000 pertama na 1.000. Nang ayat lain kan versi 1.000. Sampai turun 1.000 sampai 3.000. Dan ya nang perang Badar. Bala intas biru malaikat ceki bi Allah taala menghede kelem sabar, kelem takwa, waya tu kumpah mosone umpamane nyergap sambian kalaban jumlah selebih raja bi Allah taala tolong kalaban 5.000. Neka cincina. Tapi lo terjadi neka 5.000, terjadi 1.000. Artinya walaupun mosone lebih banyak boleh umpamana pas sampai ngepung dah sampean Muhammad bi umat bi sahabat saya perang
Ya'tikum min faurihim nika maksudnya datang semak. Kalau bang tiba-tiba saking benyang lo bisa bendung, Allah Ta'ala janji mutoron alaihi bu malaikat. Dan nika janji. Masa lo percaya janjinya pangeran? Nika salah situng contoh. Nggih saya ponak saya cangkem elek karena mencangkem. Melok le pagala piring kafir je. Lalu dia perang lepas mati kapi tak lemari ko. Kena benda. Lah Allah Ta'ala ni kan keduan hukum proses. Mungkin orang lo bisa mengharap-harap keajaiban kecuali proses sudah dilakukan. Allah Ta'ala bisa nyipta kitunya neka Islam itu ada sekafir sekali. Bisa loh bisa. Bisa. Tapi di mana menariknya? Mengada sekafir. Sampian sutradara ngebai film. Pahala lakon tapi ada penjahat. Lebur. Lebur. Sampai namanya nebal, pandi tu ngeda ngebal lomba mana le tempak TV ledur. Ada mosona, ada repu ledur. No ledur tak janggul ngocak gula lah karambo. Joreng main nebal je. Ada dus kotor dus. Salah nyabu nyangoreng repu bal situ. Lemel itu ngedung rapa. Salah ki atok-atok lo nutup aurat janggul nang ate. Kerak surak bi orang kadi sekin malam saya bila saya menang. Erak surak padahal samain berenung gimana kena aking ningku proyektor dulu arak surak. Nih kan bolan arak surak le dur bolan bolan yang situng ngepurek bu kena bentar. Nah katina kejukan Allah Ta'ala. Ada tiaki dunya, ada tiaki neraka, swarga, maksiat, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud. Neka saja justru untuk menunjukkan kekebesaran pangeran. Dan untuk nguji umat, nguji kebulan Gusti Allah, nguji hamba dan pangeran tentunya. Ya imma hamba sepatut masuk swarga. Kaima hamba sepatut masuk neraka. Maka Gusti Kanjeng Nabi dan dikecukan uji bi Allah Ta'ala malah ujian Nabi lebih raja. Enggak cerita Nabi Nuh atau akhir Nabi Nuh umatnya pagaram guys. Dan enggak pagaram Kanjeng Nabi ki Toman anak atau aki coba ada orang neka. Cuma bi Allah Ta'ala tegur neka nang ayat sebudian neka deke. Laisa laka minal amri syai'un. Nah, toman Kanjeng Nabi atau aki atau pada paman tibi bi Allah Ta'ala tegur. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi Kanjeng Nabi neka yang sebatas nabi. Kanjeng Nabi sebatas otosan kita lo oleh kemudian mengkultus individukan Kanjeng Nabi pakai pakadik Nabi Isa. Nabi Isa nah agama Nasrani berarti pangeran. Berarti paling gelar Yesus Kristus. Dan neka berarti pangeran padahal Nabi Isa benar pangeran Nabi Isa hanya nabi. Kanjeng Nabi terakhir ini tidak ni kecukan lo saja ke arah Kanjeng Nabi ni keitakan Nabi Allah Ta'ala dan neka nah makanya kalau lebih sampean neka siapa faktor benar Kanjeng Nabi benar apa kalau ngocak engkau lewati apa aja dah cukup niat je lah cukup menghede kilo dapat ilmu apa aja mengkore lo dapat ni ke iblis neka Kanjeng Nabi selakar nabi, lo beri hak istimewa ke dia neka. Ki kau tu perang bi Abu Jahal Abu Lahab, ki kau tu tolongi malaikat, neka istimewa Kanjeng Nabi tolongi malaikat. Mangkan ayat neka yang dalam sebagian ilmu hikmah neka toles untuk moso
Jadi ayat neka mungkin biasa berarti malam-malam sampean. Mong sampean nek royo orang neka. Neka sampean bakal tolongi malaikat. Kalaban ayat neka baru saya tulis. Ayat neka tulis wifik telok per telok ay tulis nang sekeliling wifik neka di ayat lain seberhubungan kalaban torono malaikat neka. Berdua ayat melok telok ayat. Neka mungkin kejimat mau sampean tepak kepepet, neka bisa tolongi malaikat dan neka tolongi malaikat. Soalnya Quran neka mengandung ijaz, mengandung mukjizat dan neka mangkan neka istimewaan Quran neka walaupun Gusti Kanjeng Nabi neka ampun sobung tetap mantih dan neka neng Quran pada ayat syifa untuk membaras penyakit. Dan neka Quran berayat hafid agar esen hafid saja. Wallahu khairu hafidon. Sampai baca apa yang ayat 33. Neka agar tujuan melindungi. Nah pada ayat sekali neka untuk oleh dukungan gaib dari malaikat. Bahkan sebagian orang yang pasain neka. Pasain betongare mote yang malakin setiap hari baca mung 100. Dan neka, udah cukup baca petong kali pagi, petong kali sore. Dan neka bala intas biru neka tak anu neka ittaqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati neka ayat pertama. Bala intas biru wa tataku wa yatukum khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Neka pada salah satu orang yang malakin tedung nang hutan dan neka tedung nang hutan neka aman dan pagi pada orang ntar kok malam nyerbu kan nare lodik bisa dan neka pada neka ayat hafid pada sengoca neka ayat telok mong ayat telok sahih naskah mong neka sing bene nang zaman Kanjeng Nabi ca orang segi buru neka sangat kuy ayat neka. Makanya neka termasuk hikmah. Nah, neka kebai sekap. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah selain kekadin to badana Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala neka dalam setiap proses neka tidak kemudian cawe-cawe pas mena-mena orang kafir pak langsung dipatai kabeh punten. Beda proses karena ini ke proses percobaan neka. Cobaan dah Kanjeng Nabi, cobaan dah sahabat, sabar enten bengalenten alaban jumlah selebih banyak. Taat enten. Mau isoro maju enten, siap mati enten untuk agama. Coba monggo lebih sampean semangkin napa cobaan nah. Nyabeh. Enten. Soro apa jeng dan nega wong lambak soro perang wong mangken geng soro apa jeng nega loe kelako demi lako eko jeng loe kelako geng bola sibuk alako coba loe soro perang wong mangken wong jaman Kanjeng Nabi jalakar soro perangnya betarona 313 maksudnya 1000 lebih coba. Nasan perang kedua orang Islam neng 1000 moson 3000. Dan neka coba nah. Memang cobaannya, makanya aku lebih sampean. Jakung nangkung mong agama, maksudnya mong beragama, jakung nangkung. Maka ada kepentingan agama neka. Oleh neka adalah ujian yang terberat untuk manusia dan itu tujuan hidup. Sedangkan sampean senyari dunya sampean selong melolong pese mele mobil mele neka tabo ngojek ta berisa jual soto jual sate macam-macam neka sedaja kengen mainan pamal hayatud dunya ila lahwun wala ibun sobung odi dunya kecuali kengen mainan kecuali keng sesuatu yang ya istilahnya lahwun ya kerja tersia-sia wala ibun en mainan lo serius nih kak ngoreng dala utang pinjol
Sampai bang tabang kepada ke temor lo kelarnya orang akhirnya bunuh diri coba. Keng markane dunya. Bodos amain judi online. Dan neka HP pung terupung. Sandin budin le gemet kabeh akhirnya sepeda motor orang begedi bener sepeda motor TV. Dan neka orang yang norok judi online ke goblok. Baik bentuk napa, baik slot trading napa. Saja sampo puk judi online. Salam dari gula goblok. Ya kan lagi le orang. Abos saja tengku tak atau ambil mobil Ferrari, Lamborghini. Tengku seorang senor judi online atau karbi binin atau karbi embong atau karbi bapang atau karbi emban. Pokoknya lagi atau karbi. Nih. Kini kepada pinarkoba nih kerusakannya. Mau narkoba langsung ke badan. Kalau sana tepain sarapnya capok gila, parno. Ada reng rong harus aku bereng rong harus. Ada reng ngocak aku bereng ngocak gila. Nih kah, bolan sarap peke. Mau judi online mental lah sepeke. Psikis, psikologis. Pokoknya rumus lagi. Sobong reng bisa soki mendadak nih kah sobong. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman semangken nih, zaman akhir nih, sobung resoki mendadak kalau bencara kadik nih, kan sobung pasti ya laku kalau bener. Dan nega, mbala buka, mau sebutnya kan cerita film, film. Ada resoki mendadak nih, apalagi di Indonesia. Oh kira bisa soki mendadak sampean oleh hadiah umpamanya dari apa mana dari sabun umpamanya oleh mobil regen umpamanya 300 juta. Oning pajak ke sampean pajak bisa 30%. Jadi mau 300 juta mobil trek oleh menjadi 100 juta kalau sampean baru oleh motor. Coba hadiah nih kan. Aku pas seneng sampai. Wah, paling numpuk hadiah tuh menang apa? Cak semenang nih kagengnya bajar pura-pura menang. Cak kena kontrol di komputer. Tak paling gendeng orang senumpuk judi online. Dan ya kan, baik slot trading, napa nyaman apa ini kesapa bisa masuki mendadak. Ngomong nih ngomong, sampean goblok gendeng mengnorok nih kan. Pon aku dari bener satu geng terela geng mang terus oke. Oh sebagai negeri terela aku dari bener sebagai negeri. Oh sebagai bingkil terela aku dari bener sebagai bingkil. Ajual bakso, pon lah aku pop. Lah jual bakso lah bener, ajual HP. Pon aja terus oke mendadak ngomong, sobung resoki mendadak. Mong bade keng film nih kan. Dan nih kan. Anapa? Cak boleh sampeyan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterusnya berakin agama Islam, lo pa eng langsung tersebar agama Islam. Lo eng apa ranggelu malah ke tolongi malaikat bi pangeran. Nih dia mengajarkan kepada kita ada proses yang harus dikerjakan untuk meraih kesuksesan. Mangken kalau bisa sampai maca selawat nih banyak ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nih ampun melalui ujian yang luar biasa. Dan neka sahabat napa boleh engke sahabat serendaan ujinah. Tak ngiring Kanjeng Nabi suruh mangkat suruh mundur. Kanjeng Nabi ini nang perang Uhud telah coplak gigi nih keneng tombak. Nek keneng tombak napa keneng batok. Ini loka birga telah pingsan Kanjeng Nabi. Polane dinaakin di kaumah di umatnya saya suruh aja ke gunung nih. Masan ngetele dunya pak harbuan dunya. Serbu Khalid bin Walid tepane ke tepak kafir. Dan neka teti kawon orang Islam kalah nih. Bener masa nano orang Islam pak bener tok pak pasti menang. Bener beda proses yang harus dikerjakan. Ketika ada ketidaktaatan, Allah Taala menurunkan hukumannya. Nabi Zakaria ini ketaatan tok. Cuma sedene gereji. Coba Nabi Zakaria. Buru tabang di rato, buru dah kabungkan atekep, gereji kabungkan.
Sampai tinggal tuhnya Nabi Zakaria. Nabi Ayub tamo goreng jong. Pada bi hede mau mondok jong. Mondok dina tampo tamo goreng. Hede keng bulan tong merotong dailah. Pak konen Pak gua sakit Pak. Ya. Nabi Ayub itu telok ngeradeng. Sampai boten kabeh cuma bersinar matahari abang lobeng. Coba. Saking sarana. Kecuali jantung bi pek otak selok capek. Nabi Ayub. Coba bi Allah Taala nabi. Manghere tak kengi coba temo koreng nang po kengenang sokon di lah. Iya ada sedang merotong telok bisa jalan umpamane. Ya lo apa-apa boleh mula karo sakit. Ya iya. Tapi ada lo neng merasa dirinya paling sengsara di dunia. Nabi Ayub tuh ujiannya begitu. Ya iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kalau raju coba Nabi Isa. Nabi Isa itu lakar hianatin mor itu lagi bahate kayaknya Allah Taala yang peselamat. Nah ya, sering mengkhianati itu nyaman Yahuda menurut nama Islam. Tapi menurut nama Kristen Yudas Iskariot nyaman. Nah ya, itu nabi kan. Nabi pahe, dia lo tidak mau dikhianati. Lo bisa, nabi pun dikhianati. Pahe, dia minta disetiai terus-terusan. Ya lo bisa jong, gitu. Makanya jangan setia sebelum waktunya setia, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Anu TikTok, anu ini, anu hianat. Kalau nabi pacar dikhianati, kalau anu. Jangan teh, reng laki lo becus itu. Mong bekal berkhianat salah seberkhianat, bini berkhianat salah seberkhianat selingkuh dia. Tapi mungkin pacar pakai tuloyan ke TikTok pacar mengkhianati, aja geng pacar. Makihan itu satu sekali lo apa pacarnya. Kan dia ada ikatan, ya apa enggak? Semua orang berhak mencari kebahagiaannya sendiri. Toh kalau memang sudah tidak nyaman cari yang lain kenapa salah? Ya enggak salah wong hanya pacar. Kalau tunangan memang itu diikat oleh hukum agama, hukum adat, apalagi pernikahan itu baru salah itu yang selingkuh. Mungkin pacar selingkuh, lagu selingkuh makai satu sekali. Mau hede selingkuhin berarti lo becus ya dah. Tidak becus, jangan mewek-mewek nang TikTok apa wah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sekarang ini memang kebanyakan cengeng orang sekarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernah terjadi akad nikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin toa perang dan kemudian dibantu oleh malaikat sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya musuh itu semakin banyak, Allah Ta'ala siap untuk menurunkan lebih banyak lagi malaikat dan nekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya malaikat yang 5.000 itu benar-benar turun dan mereka itu menunggang kuda, yang kuda itu ada tanda di embun-embunnya kuda itu, ciri-cirinya malaikat itu kuda yang dipakai itu putih, di embun-embunnya putih. Dan malaikatnya sendiri pakai surban. Wakilah, ada yang mengatakan putih, ada yang mengatakan merah. Surban malaikat apa perang itu bersengocak putih, bersengocak merah. Sahabat sendiri itu hilaf. Jajak malaikat kena ku keneng tora ya kalam dina. Gitu. Pakah di apa yang mau malaikat ngaraka di film Sun Gokong dewa turun perang dia ndak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu ya, mulai dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah orang menonjol, terlalu menonjol jauh. Nah, tidak pernah kemudian menonjolkan keajaiban begitu, itu enggak seperti itu kalau Allah Ta'ala. Beda dengan film-film atau kepercayaan dewa-dewa yang lain. Seborana Pak Wisnu atau Karbi Dewa Indra situngang ngangkat gunung pes. Ya, siapa mosen? Siapa namanya Kresna ya.
Jenenge keneng jo, sengangka gunung ngono sapa jo? Indra. Wah, Pak tukar pada pangeran. Islam enggak seperti itu, enggak vulgar begitu. Loh iya, wong Tuhan itu satu-satunya di Islam itu. Enggak ada Tuhan perang itu. Allah Ta'ala kalau ingin menghancurkan sesuatu nyuruh iblis. Waktu itu masih jadi panglimanya malaikat, Azazil namanya. Allah Ta'ala kalau ingin menghancurkan kaum-kaum yang memang tidak taat, nyuruh malaikat begitu. Apa lo bisa Allah Ta'ala? Cetek kun fayakun hancur. Bisa. Tapi Allah Ta'ala punya hukumnya sendiri. Nah, hukumnya Allah itu ditetapkan dirinya sendiri, itu proses namanya. Dan lengkap. Allah Ta'ala itu pernah menciptakan sesuatu dengan satu persatu. Itu termasuk langit dan bumi. Diciptakan Allah fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Tidak apa, kun, jadilah, lalu pak bumi langsung tertindak. Tapi dibuat ajiri, termasuk Nabi Adam. Dibuat satu persatu dengan kekuasaannya. Gitu, termasuk surga, neraka, apa itu dibuat dengan kekuasaannya begitu. Tapi juga Allah Ta'ala pernah menciptakan alam semesta, kun langsung. Atau menciptakan apa? Kun, bisa. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bisa. Tapi kenapa kok Allah Ta'ala memproses? Yaitu karena itu hukum dari Allah. Itu bahasa kerennya kalau di agama itu sunnatullah. Gitu. Sunnatullah itu tidak boleh dilanggar. Dan banyak sunnatullah ini. Jangan kemudian kamu menganggap sunnatullah cuma satu. Gitu. Ini penting nih. Ini buat pemahaman ini. Penting. Kamu kalau ingin kenyang makan, itu sunnatullah. Sunnatullah itu. Kalau ingin kaya kerja, daganglah apalah, jangan nganggur, itu sunnatullah. Dohir. Kalau orang sakit minum obat, sakit paman sakit gigi minum paracetamol, sunnatullah itu yang ditemukan manusia. Ingin terbang, naik pesawat terbang ngangkui sayap. Sunnatullah. Tapi di luar itu Allah Ta'ala juga punya sunnatullah juga, tapi di atas normal. Orang sakit, pako gigin, benek gigin saya pako. Sakit, pako ngakui wifi, cerek, beres, mirip. Orang kembung tabung, jadi anu akidah, oh ini lebih tuang, beri ayat syifa, anu apa beres, bisa itu sunnatullah juga. Jangan kemudian menganggap sesuatu yang aneh lalu kemudian menjadi hayal. Enggak seperti itu. Karena sunnatullah itu di Islam juga dibuktikan berkali-kali. Seneka. Kadang Allah Ta'ala menurunkan mukjizat. Allah Ta'ala juga menurunkan karomah. Oh, orang tidur biasanya semalam di Quran ada cerita tidur 300 tahun. Nah ini kan bertentangan dengan sunnatullah. Enggak, tidak bertentangan. Karena itu juga sunnatullah juga. Allah Ta'ala itu punya sifat jaiz, yaitu mengerjakan sesuatu yang memang mungkin, walaupun itu aneh. Contoh, Allah Ta'ala, kamu terlahir dengan bapak dan ibu. Nabi Adam wujud tanpa bapak dan ibu. Nabi Isa wujud ibu tok tanpa bapak. Siti Hawa wujud bapak tok tanpa ibu. Siti Hawa itu diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Berarti bapak tok, ya apa enggak? Lengkap ciptaan Allah itu. Tapi mau semangken, mau pada orang lahir ada bapang nih, bener pola nak kebebasan pangeran nih kan. Yang berituyul masalah itu temun nih kan. Berituyul masalah, mau semangken. Wah ini gak pernah ketemu orang laki-laki nih bisa loh, mau semangken orang masa percaya. Ya nih kan, mau semangken. Nah, tapi nang zaman Nabi Isa betul Allah Ta'ala itu kemudian mengirimkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh. Makanya malaikat Jibril ekoja Ruhul Kudus. Di orang Kristen ekoja Ruhul Kudus. Itu memang salah satu keajaiban, salah satu bukti bagaimana Allah Ta'ala itu mewujudkan
sunnatullahnya itu dengan berbagai macam cara. Makanya ketika terus terang mana zaman mangken kan banyak orang lap mehelap. Tadi mangken selagi keren kan Mama Gufron. Nggih. Mama Gufron pas sebelum mereka pada sera. Mau ndak gula mau untuk gula sepenting lo melanggar syariat, boleh lo bengal menganggap sesat. Dan ega, coba cek Mama Gufron yang ngelanggar syariat aja. Kepala lo apa aja? Apa aja lain? Bojong memenedep ke laut. Kati punten, udah pun nggih punten. Malah arat mereka mau menyesatkan juga malah arat. Dan cuma ocang lah kartonya latok nih dan mereka. Cuma mau ngebanding kalaban Mama Gufron sedonya latok banyak dah guna orang sedonya latok iya. Contohnya ngocak Maca Yasin setujuan sebita kebu. Menurut ini dicerita ada ini baca Yasin satu kali duduk 60.000 kali. Kula ngati aduh sebita kebu aja kena setahun monggo maca jang kula. Bedentan. Beda. Coba teng gunung pidato nak bisa mi'raj berapa puluh kali sehari. Kanjeng Nabi jadi sekalian semalam kena. Ya kan? Nah coba lotonya lato ya. Langsung lagi ngocak ini adalah salah satu dari karomah. Loh, mau aja karomah Mama Gufron karomah ya kenapa? Loh, gimana caranya membuktikan itu bukan karomah? Justru Mama Gufronnya beri pelajaran dan kobe dia. Gitu. Banyak senjata selebihnya lato ya. Gitu. Nah itu, makan saya kocak mama aja ya. Nang bari kok nerima tamu dari Depok, nang Demangan. Nah karena ngocak dek gurun je benda ngocak kiai, ngocak mama. Siapa? Mama dia. Sampai saya hona holil jo di orang Depok, kocak mama holil bari. Oh, lakar sebut beri tuan guru ya. Mau nang Madura kiai. Mau nang Jakarta aja mama, tadi mama aja ya. Teting untuk orang selo ngerti, cerono ro joko cuan, tako dulu ngerti maksud. Nah iya saya tahu banyak orang ngomong justru itu memancing. Sekarang kan kelihatan ini bisa Isra sekian ribu kali, ini loh, ada lebih melenceng deh. Ini lebih mulia dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani loh. Aja kok tersinggung. Nah ya, ini lebih mulia dari Imam Syafi'i coba. Lo lebih aneh. Emang Mama Gufron kocak sesat aja lebih sesat ya. Tuh loh maksud saya ini semacam pendidikan apa ya? Pendidikan terselubung dari Mama Gufron ya. Nah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tadi jangan kemudian langsung melecehkan atau itu. Jangan. Takoi dulu ngerti maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ocang orang ahli torekot ke diri ya. Mau ngali syariat itu memang dohir yang dibahas. Saya tidak heran kalau ada orang ahli syariat langsung nyaleh gitu. Ya memang karena dia ahli dohir. Nahkumu bid-dhawahir wallahu a'lamu bis-sarair gitu. Tapi untuk orang ahli torekot, orang ahli marifat ya jangan terburu-buru. Asal syariat dijaga. Tapi kalau ada orang lo ala ko syariat cong, lah makin ngaku wali ngaku apa harus dipertanyakan kewaliannya. Apalagi mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersyariat. Nah ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ki apa aja. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki apa aja. Kabeh para wali-waliullah selakar muljam ki apa aja. Jadi membawa ajaran mangocak lo ate abajeng lalu dapat kemarifat iblis ya. Iblis sama seperti peristiwa yang terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lagi ngocak Arya com engkor le dapat aja kilo topa apa. Iya dapat iblis ada kak gua. Dapat iblis ada kai. Dapat ndak iblis ada lo ngerasa gua. Tambah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani toman
beda suara senat ngucap abah tulakal muharramat bingko boleh de bareng haram bisa Abdul Qadir langsung bisa Abdul Qadir jalan saya lain dah sudah tengah aja pak kurun hede jo ngarah oleh sanad dari iblis aja dari setan ya ceraki ke hede mungkin tepat datang setan arobo Sunan Kalijogo gua itu patokan ya patokan jadi intinya kita itu memang percaya pada keagaiban, percaya kepada keanehan, percaya kepada mukjizat, percaya kepada karomah, tapi ada batas. Di situ ada batas. Kalau kemudian terlalu dibesar-besarkan, apalagi diiringi dengan kesombongan, itu bukan karomah itu, setan itu. Setan. Saya juga pernah dapat buku entah karangan siapa yang menceritakan bahwasanya Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah menghidupkan orang mati. Beda. Tapi itu tidak kemudian kita langsung percaya. Itu mungkin buat-buatan karangan-karangan orang yang justru ingin menjatuhkan gitu loh. Mau diajam badan yang manakib tuh ya. Nah, seolah ajam jiang orang yang tidak berakal budi, tidak ada ruh, tidak ada jiwa, hanya binatang. Gitu, beda dengan manusia. Untuk menghidupkan manusia ning zaman Nabi Isa, kok tuh nyari sape. Yang surat Al-Baqarah juga. Sape saya kebai mau diiring mati juga. Juga sape nang Al-Baqarah saya laki lo bisa terbeli polen tempeng di emas untuk mele polen cerewet orang Bani Israel nyari sape sudah iya sape sekadina apa Nabi Isa sape sekadire terang akib Nabi Isa tuh ngetung sampai laki lo bisa nyembeli orang anu aja itu kan untuk mau di orang mati Nabi Isa itu cik nyari sape lo pak langsung tangi pala tangi deh tak ruwet mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang gufronnya lah karena pokoknya lene. Makin kalau pada setuju. Saya juga tidak setuju ucapan-ucapannya itu. Tapi kalau jujur masih banyak yang lebih aneh dari itu. Yang muncul dari orang-orang ya bisa dikatakan dimuliakan begitu. Lalu aneh bisa menghidupkan orang mati, bisa begini, bisa Isra sekian kali Mi'raj. Ya, apa jong Pak bisa macam hatam Quran langsung satu kali. Ya memang saya tidak ngerti, wong saya bukan wali gitu. Apakah itu tidak mungkin? Kalau Allah telah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi jangan diceritakan seperti itu sehingga kemudian membuat orang ingin memuliakannya. Janganlah. Jangan umat ini jangan dibodoh-bodohi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan cerita karomana saya di Sayyidina Holil. Bada orang malek kemalingan itu Sayyidina Holil tepak ngajar Alfia. Mata moy ge kulene kakelangan tok nang sabe. Olah lah toleh sejo ko masih itu. Lah sabe nang sabe. Masan gelekung bada maling cekak tek-tek nang sabe juga. Tapi ko masih itu panet ketok bisa toju. Cakak dia kau masih itu netek pasar saya cakak malingnya saya hona ya. Ya itu kan wajar itu. Kanjeng Nabi bigi wajar kan. Kanjeng Nabi aja wajar aing itu tak bisa punya itu Kanjeng Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bah itu selalu wajar kalau Kanjeng Nabi bulannya sebo juga. Bulannya sebo. Nah, itu di zamannya Kanjeng Nabi seperti itu. Tapi jangan lupa Kanjeng Nabi tepak perang ya tetap perang. Tepak ganggu perang biasa. Napa bisanya 2 bulan lah sebo apa tambu age keren kafir. Napa lakar kekuatan TV ngerti ya. Jadi intinya kabeh ya apa? Atas seizin Allah. Itu intinya. Atas izin Allah menang perang itu. Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya. Tapi atas izin Allah juga perang Uhud kalah karena umat Islam tidak patuh kepada nabinya. Atas izin Allah kamu
Tidak usah belajar bisa pinter, tapi kapan? Memangnya siapa kamu? Kan gitu. Tapi atas izin Allah juga, kadang orang belajar, gak pinter-pinter. Ya kamu itu, sebagian. Ya, atas izin Allah, kereman 600.000, cukup. Atas izin Allah, kereman 2 juta loh, cukup. Akhirnya semuanya atas izin. Tapi bukan berarti kemudian kamu bebas dari tanggung jawab. Kalau kamu salah, kamu dosa, kamu melakukan kemaksiatan, kamu kemudian mengerjakan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, tetap kamu bertanggung jawab. Karena sunnatullah. Makanya orang itu usaha. Cek repot bi takdir. Mana mikir takdir. Katanya takdir tidak bisa berubah. Kalau gitu saya usahakan percuma. Tidak bisa berubah juga takdir saya. Yo. Jadi repot di takdir selalu ketela. Barang saya ketela itina kita gila aja bang. Justru kamu usaha itu takdir. Kalau kamu ditakdirkan miskin, kamu dibuat malas sama Allah untuk berusaha. Nah iya, kalau kamu ditakdirkan kaya, kamu bisa berpikir, engkau ini harus usaha. Akhirnya usaha gelem kenceng, baru Allah Ta'ala beri kesokian, beri kesuksesan. Kamu yang gak apal-apal Al-Fannani aja. Kenapa? Ya karena kamu kurang usaha, kurang doa. Loh, saya ini sudah ditakdirkan seperti ini, tidak bisa. Kalau kamu mikirnya begitu, berarti takdir kamu memang seperti itu. Mengenai dia bebas. Kita ini tidak diikat oleh takdir. Loh. Katanya harus percaya pada qada dan qadar. Percaya qada dan qadar ada, takdir ada, ya. Tapi yang ngatur takdir siapa? Allah. Kamu bisa ngatur takdir enggak? Enggak bisa. Kamu bisa melihat benang takdir enggak? Enggak. Ngapain kamu repot-repot mikirin takdir? Wes uruslah hidupmu sendiri, usahalah kamu dengan sebaik-baiknya agar kamu menjadi yang terbaik. Urusan takdir itu sudah urusannya Tuhan. Tuhan sudah menentukan. Begitu. Cek repot di bareng sore kita elak. Yang kita bikam ya pada ke dia. Gitu. Makanya kita itu jangan kemudian pasrah kepada takdir. Alasan ini dan Nabi Muhammad saja itu masih berperang, masih dibantu Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Tapi di perang Uhud kalah umat Islam. Bukan karena Allah Ta'ala tidak mau membantu, tapi itulah kehendak Allah. Karena di waktu itu ada salah satu dari kelompok sahabat itu yang meninggalkan tempatnya, tidak taat kepada nabinya. Lalu Allah Ta'ala dijadikan sebagai hukuman. Begitu, sampai Kanjeng Nabi TV pun lokah. Di waktu itu menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tapi dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah, bukan mulia karena dirinya sendiri. Gitu. Makanya semuanya itu dari Allah. Gitu. Tuh yang paling penting itu. Kan ya anang kiai, anang pejabat, anang sahabat, semua kemuliaannya itu dari Allah. Kata sengaku Habib, keturunan Kanjeng Nabi, itu dari Allah semua. Apakah keturunan Nabi benar atau enggak? Ya disilakan dibuktikan dulu. Kalau saya tidak ikut-ikut masalah polemik nasab itu. Tidak ikut-ikut. Karena sekarang itu tepak remena. Nah ya. Apalagi sekarang saya lihat tuh sampai sejarah-sejarah banyak dirubah oleh habaib itu. Termasuk sejarah NU ini saya yang paling berat nih. Nah ya. Seakan-akan NU itu bukan karena Kiai Holil Bangkalan. Tapi karena Habib yang merestui lalu berdirilah NU. Lah aja ruwatnya. Mengelengobah sejarah NU itu ruwat. Gitu. Nah itu tapi saya tidak ikut-ikut yang seperti itu. Makanya mau timbul polemik. Mungkin karena mengganggu NU. NU aja kena sengit. NU aja berit. NU musuh masumi bubar. NU musuh PKI ini sebubar. Ya. NU musuh P3 P3 apa lambak itu. Bubar. NU musuh FPI ini bubar. Ya penjak. Bubar NU aja sengit. Makanya kita tidak boleh kemudian
memusuhi NU karena itu dibentuk oleh para ulama-ulama yang sepuh, ulama-ulama yang alim, yang aulia, yang sudah mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah dimanapun kamu berada, terutama alumni dari Pereh, ayo berbakti kepada NU. Termasuk engkau, termasuk almarhum Abah itu. Berbakti dah NU, lambat tebun Abah aja. Mong NU separloh, kapanpun dimanapun saya siap. Oh beda rapat tapi sahabat nang dina dari mas siap. Oh beda basul masail dari mas siap. Oh sahabat pokong kalau untuk NU siap. Pak Ade makai sediang kok dia ya. Kalau untuk NU siap. Gitu. Kenapa? Nah, karena NU itu memang kumpulan persatuan para ulama. Gitu. Ulama. Makanya NU itu selalu digawangi oleh para ulama, banyak wali nang dalam, banyak wali nang makan cek oleh NU itu. Apalagi sejarahnya mau dibelokkan ini memang kurang tepat yang seperti ini. Gitu, karena memang ya kalau sampai membelokkan sejarah sampai NU seakan-akan didirikan oleh para habaib itu langka itu kalau menurut saya langka. Gitu. Sedangkan habaib sendiri belum tentu keturunan Nabi, belum tentu. Sekarang kan jadi polemik itu. Bengal nggak tes DNA? Itu ternyata banyak yang nggak berani. Mereka beralasan tes DNA tidak bisa jadi rujukan. Loh, kata siapa? Di zaman Nabi itu ada ilmu mencocokkan nasab nganggo sokoh. Di saat ada orang tidur di ranjang itu dengan Nabi ini saudara, ini ada hubungan darah. Gitu. Diakui tes DNA itu, diakui, gitu. Makanya jago takut tes DNA, ayolah tes lo apa. Nah untuk mereka yang merasa keturunan Nabi, engkau keturunan kanjeng Nabi yang ajeling nasab tuh, walaupun dari bini, ya, lo oleh sombong, siapapun itu, anaknya siapa, kalau enggak alim. Yang enggak bisa dimuliakan karena Allah Taala berfirman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Pangucak sokona Habib situng sebudu segila lebih mulja dari cedek ke petong bola ulama. Karena aja ya. Aja goblok ngajade aja mempertontonkan kebodohannya. Kenapa kok saya bilang mempertontonkan kebodohannya? Karena di Al-Quran sendiri Allah Ta'ala itu menunjukkan derajat dengan ilmu, bukan dengan keturunan Nabi. Bahkan di Al-Quran itu dinyatakan kanjeng Nabi itu bukanlah bapak dari satupun lelaki-lelaki di antara kalian. Wa makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Kenapa? Karena memang dengan Allah Ta'ala dijaga agar tidak disembah keturunan Nabi itu. Makanya keturunan Nabi Saudi itu dari bini api. Karena takut terjadi seperti di Nabi Isa. Tuhannya Nabi ini sembah. Itu. Pas itu ya. Muncul Pak. Sokona Habib Setung lebih mulia dari ketonggolo ulama. Itu saya tidak cocok kalau seperti itu. Ayolah biasa-biasa saja. Itu. Ya saya juga menganu pada ketoran kanjeng Nabi ya. Gitu makan sekarang itu sedang polemik, tapi saya tidak ikut-ikut. Saya tidak akan menghina, tidak akan membela siapapun. Baik dari habaib atau yang non habaib. Saya itu tengah-tengah netral. Gitu. Tapi ya itu nasihat, jangan keterlaluan atau mendewa-dewakan, mengkultus individu kan. Janganlah. Maka membaneh sakte jong. Capa nging-ngingin malah heda emol jaki orang markin mbak. Ayo abang tibi re pasak teh. Jangan dalakin mbak. Daya, abang tibi aja pasak teh. Orang mungkin ngandalakin mbak nah. Aja berarti kilo jago. Daya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi tibi ngelarang hal yang seperti itu. Ingat di Riyadhus Shalihin kemarin itu, ya. Di Riyadhus Shalihin kemarin itu diceritakan ada kaum yang mulia mencuri, ya. Orang perempuan yang cantik itu kemudian sorongoman dengan kanjeng Nabi malah potongkan. Kanjeng Nabi sampai juga. Wallahi laus harakot Fatimah binti la qatok tu yadaha juga. Berarti ada perbedaan kana. Ada perbedaan. Allah kanjeng Nabi tibi.
Insyaallah kanjeng Nabi mon paoneng ya mesti sediki ya cilik umat pecah mergena keturunan ya. Nah ya janten lo neng terus terus. Nah gitu masalahnya sing pada londa ambu. Mongko sing loro-noro biade cara noro lah. Soal apa? Soal kok beda pada keturunan neng baben. Nah ya aja saat debat saat patu saat patangan aja pada keturunan kanjeng Nabi juga. Satu dari jalur Ba'alwi, satu dari jalur Al-Idrisi, satu dari jalur Busaiban, satu pada keturunan kanjeng Nabi aja. Tapi hitungan dari Yaman, hitungan dari Mesir, hitungan dari Maroko, hitungan ada ya. Nah, sesitung rek, lo ngaku ke lain. Kepada yang lain tidak mengakui. Kalau ada keturunan bukan dari jalur Ba'alwi, bukan keturunan Nabi kalau dia itu. Akhirnya yang lain ini kemudian berontak. Oh benih dedok seketurunan kanjeng Nabi. Malah itu dicurigai benih keturunan kanjeng Nabi. Oleh apa? Di kitab sezaman nggak ada. Di tes DNA juga zong ini lah. Itu akhirnya jadi perdebatan. Itu intinya. Pada keturunan kanjeng Nabi juga. Engkau beda yang pada benih tadi ya. Dalam artian ya keturunan duriyah Rasulullah, tapi tidak laki-laki. Jadi tidak usah ikut-ikut. Ya. Nyamanan gak dijayu lengakan jagung pekenyang, akan nasi pekenyang, lesan rok mikir. Edel cara noro jangan komen-komen lah, biarkan saja semoga cepat selesai gitu. Itu hanya sebagai masukan dan wawasan. Sekarang tak bisa sebisa sampai yakin. Moga-moga Allah Taala kalau bisa sampai pada jaga dari kesalahan-kesalahan sebisa merosak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahu ya Rabbana ya Allahu ya Maulana ya Allahu ya Sayyidana ilal jannati adkhilna